Hari ini kita ketemu lagi dalam pertemuan kelompok yaitu P2K2 atau yang disebut dengan FDS. Masih ingat P2K2 itu apa ibu-ibu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, setiap bulan sekali dalam kelompok ini kita melakukan pertemuannya ibu-ibu. Di sini akan kita membahas mengenai kesejahteraan lansia, yang mana dalam hal tersebut ada beberapa unsur yang berperan di dalamnya terhadap kesejahteraan lansia. Yang pertama yaitu ada pemerintah dan juga ada masyarakat. Peran pemerintah di sini ada berbagai macam-macam, yaitu ada pemerintah daerah dan lain sebagainya. Itu juga merupakan salah satu peran dari pemerintah. Ya, salah satunya contohnya yaitu kita di sini, ibu-ibu di sini yang memiliki lansia, terutama pemerintah itu hadir terhadap kesejahteraan lansia. Buktinya ibu-ibu yang ada di sini yang memiliki komponen lansia seperti itu ya ibu. Kita tidak boleh menutup mata terhadap apa yang diberikan pemerintah terhadap lansia yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Oleh karena itu kita harus benar-benar sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan lansia, kesejahteraan lansia, kita tidak boleh menutup mata dan kita harus peduli. Terutama siapa itu lansia, yaitu orang tua kita ya. Dan bisa dipastikan dan perlu kita sadari yang duduk di sini akan menjadi seorang lansia nantinya. Dan mudah-mudahan yang duduk di sini ini menjadi lansia yang selalu sehat, yang selalu menjaga kesehatannya agar tidak menyusahkan dan tidak merepotkan keluarga di sampingnya seperti itu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai peran pemerintah terhadap kesejahteraan lansia. Yang diantaranya yang pertama yaitu di sini Bu, coba kita lihat bersama-sama yang ada di flip chart 8 ini. Di sini ada peran pemerintah. Ada peran pemerintah. Yang pertama, membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Sudah banyak kita ketahui Bu, di mana-mana, di kantor maupun di lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, itu pasti ada yang memang jalur khusus maupun tempat duduk khusus bagi seorang lansia. Betul Ibu? Betul Pak. Nah, itu salah satu peran pemerintah di situ Bu. Di kantor maupun di lembaga maupun di supermarket dan terutama di rumah sakit, kita ketahui dan kita sadari ada pelayanan seperti itu terhadap lansia. Yang nomor 2 Ibu, saya bacakan, memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia. Nah, di sini bisa dijelaskan kalau ibu-ibu atau bahkan bersama orang tua mau dalam perjalanan kita menaiki bus maupun angkutan umum yang ada di kota-kota, yang pasti didahulukan adalah seorang lansia. Dalam artian untuk pertama kita mau menaiki pasti lansialah didulukan. Nah, ketika kita menaiki bis dan di situ tidak ada kursi kosong dan sudah full di bis itu, dan ada seorang lansia yang naik ke dalam bis tersebut, dan pastinya dalam satu bis itu akan salah satu orang mengalah untuk berdiri dan membuat lansia itu menjadi duduk ya, seperti itu. Selanjutnya, memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Ibu, kalau orang tuanya ibu sakit, apa yang dilakukan ibu? Dibawa ke dokter. Ya, dibawa ke puskesmas atau tempat berobat. Nah, di situ memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas. Ya, di situ bisa diartikan ibu-ibu
kalau membawa orang tua maupun seorang yang sudah tua dibawa periksa, pastinya diberikan pelayanan ekstra oleh karyawan-karyawan di situ, entah didahulukan nomor antriannya dan pelayannya akan lebihan seperti itu. Nah, itu juga salah satu peran pemerintah dalam kesejahteraan sosial bagi lansia. Yang terakhir, memberikan pelayanan loket khusus dan keringanan biaya untuk membeli tiket di tempat rekreasi. Ya, Ibu. Ya, Pak. Nah, kita ke suatu tempat yaitu rekreasi bersama keluarga, dan di situ juga ada orang tua kita yang sudah lansia. Nah, di situ pasti akan diberikan pelayanan yang lebih juga dalam pembelian tiket. Tidak usah ngantri biasanya kan kalau lansia, seperti itu ya. Terus selanjutnya perlu kita sadari dan perlu kita pahami bahwasanya pemerintah itu hadir untuk mensejahterakan sosial bagi lansia. Ingat apa, Ibu? Hadir ya. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa pemerintah itu hadir untuk lansia. Maka dari itu, dalam hal ini kita memiliki lansia, hendaknya kita mendapatkan bantuan seperti ini berupa PKH, khususnya untuk KPM yang memiliki komponen lansia secara keseluruhan harus terpenuhi. Dalam artian, Ibu, dari sandang maupun pangan seorang lansia harus dipenuhi. Karena perlu diketahui kalau sudah lansia itu pasti banyak kekurangannya. Seperti misalnya kata orang itu sudah kembali seperti bayi. Nah, perlu kita rawat dan perlu kita pahami mengenai karakter-karakternya yang sudah menjadi lansia tersebut. Dari ini mungkin bisa dipahami mengenai hal tersebut, Ibu. Paham, Pak. Selain yang ada di flip chart ini, Bu, pemerintah juga hadir terhadap kesejahteraan lansia. Di antaranya yang pertama yaitu, Ibu, memberi bantuan terhadap lansia yang kurang mampu. Ya, yang pertama. Yang kedua, memberikan panti, membangun panti. Pemerintah itu membangun panti untuk lansia yang terlantar. Nah, seperti itu harus kita pahami dan harus kita ketahui, karena kelak kita akan menjadi seorang lansia. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjaga dan saling mengasihi, terutama kepada lansia yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak boleh tutup mata akan hal itu. Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Mungkin itu saja, Ibu, pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.